Halo semeton, Om Swastiastu. Kembali lagi di Bali Classic Channel. Hari ini admin berada di Jimbaran, tepatnya di markas miniatur Ogogoh Mini. Nah, sebelumnya di sini admin sudah memesan alat-alat untuk membuat Ogogoh Mini. Jadi seperti apa alat-alatnya itu? Ayo kita langsung masuk ke dalam. Oke, semeton, jadi kita sekarang sudah di markas miniatur Ogogoh Mini. Di sini kita sudah bersama Bli Arif. Halo, Swastiastu Bli. Om Swastiastu. Oke, semeton, Bli boleh perkenalkan diri dulu, Bli. Terima kasih atas waktunya sudah berkunjung ke sini. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Tiang sendiri bernama Wayan Arif Mas Riyadi. Teman-teman biasa manggilnya Arif atau Wayan. Oke, bisa dipanggil Bli Arif. Ini lagi buat ogoh-ogoh apa, Bli? Ini lagi membuat ogoh-ogoh kandepat bute. Kandepat Proses bute, lagi sebentar. nyetel agamnya. Lagi nyetel agam. Ini semeton, jadi Bli Arif lagi proses pembuatan ogoh-ogoh kandepat bute. Di bawahnya ada bayi. Di atasnya juga ada raksasa, ya. Nanti ada 4 raksasa, ya. 4 raksasa, 1 bayi. Satu bayi. Jadi Bli, di sini kita mau ngasih tahu ke teman-teman gimana sih caranya Bli membuat detail anatomi dari Ogogoh Mini ini, terutama dari penggunaan alat-alatnya, Bli. Nah, mungkin bisa langsung dikasih tahu, Bli, penonton-penonton Bali Classic Channel, alat apa aja yang dipakai ini? Kalau dari segi alat-alat yang gunakan di sini, nah, terutama di alat bentuk anatomi ya, itu pasti kita secara umum pasti menggunakan clay. Clay ya, clay. Kayak clay ya? Ya, clay. Iya. Nah, untuk membentuk clay ini kita juga dibantu dengan alat-alat. Nah, seperti yang tiang pakai, tiang jual, ini tiang jual alat-alatnya. Ini. Kita buka, seperti ini dia. Mm-mm. Ini ada alat-alat. Jadi seperti ini, semeton, alat-alat yang dipakai. Itu ada berapa alat, Bli? Kalau tiang jual dalam satu setnya itu ada 6 pieces. 6 pieces. 6 pieces itu udah dari macam-macam. Oh, bisa dipakai bolak-balik nggak? Iya, bolak-balik bisa dipakai. Oke, di sini biasanya tiang jual juga 1 set tuh ada 6 pieces. Itu berupa yang pertama yang seperti ini. Ada yang kayak gini. Ada yang terakhir. Nah, yang kayak seperti ini bedanya dari yang lain itu, ini seperti cutter dia. Jadi kalau istilah Balinya mangan, ini mangan. Mangan. Lain kena 5 tatu, Bang. Tatu. Agak mangan. Nah, kalau ini seperti jarum. Jarumnya ini biasanya kita gunakan untuk membuat garis-garis tangan. Ya. Lekuk-lekukan itu kita gunakan, atau bisa kita gunakan juga ini. Kayak gini. Yang lengkong. Iya, lengkong. Ini Ya, juga lengkong. agak mangan juga. Jadinya kayak seperti clay itu biasanya agak susah diamplas. Kadang ada yang berbulu kalau diamplas. Kadang juga ada yang nggak kembali ke teknik. Tapi kalau kita menggunakan ini, itu aman dari berbulu. Berbulunya gitu ya? Iya, Oh, tanpa iya. bulu kalau pakai ini. Terus yang ini juga biasanya yang pakai untuk menempelkan clay atau menekan clay. Biasanya kita gunakan jari, cuman ke media yang lebih susah-susah itu biasanya
kayak gini kita menggunakan alat seperti ini. Oke, di sini saya akan langsung menggunakan alat-alat dari tool sculpting ini untuk membuat detail. Nah, di sini media yang saya gunakan adalah tapel ogoh-ogoh ini. Kita dari pertama kita gunakan alat yang seperti ini. Nah, Ini yang agak lengkung ya beli ya. Yang lengkung, ujungnya lancip. Ujungnya lancip. Oke, sebentar di sini kita langsung akan melihat penggunaan alat-alat ini langsung ke tapelnya. Jadi yang runcing itu bisa dipakai membuat gini ya beli ya, kerutan-kerutan beli ya. Kerutan wajah. Kerutan wajah. Pastikan kalau kita gunakan ini, kalau buat kerutan ini pastikan clay-nya itu harus benar-benar kering. Ya, kalau ini sih tapalnya agak setengah matang. Nah semeton, jadi alat yang runcing agak pipi ini bisa dipakai untuk menghaluskan. Kalau semeton pakai tangan itu biasanya agak belendung-belendung ya beli ya, agak kurang rapi. Jadi bisa dipakai ini untuk membuat permukaan yang halus. Nah ini dipakai untuk apa nih Bi? Ini yang kedua, ini saya gunanya yang runcing ini saya pakai untuk motong. Nah ini Untuk seperti motong. cutter dia. Ya, saya coba. Nah semeton, jadi seperti itu penggunaan alat yang kedua. Itu biasanya dipakai untuk motong kalau ada permukaan yang kurang sesuai. Ini untuk alis kita nunggu keringnya dulu. Nanti setelah kering kita gunakan alat ini lagi untuk teknik penghalusan. Nah di sini di pipi sudah kering, kita akan langsung ke teknik penghalusan menggunakan alat pen. Jadi alatnya niki pinggir-pinggirnya itu agak mangan seperti cutter ya. Mbak, kita zoom dulu sebentar. Ini pinggirnya bisa dipakai ngerik berarti ya? Ya, pakai ngerik, pengganti amplas. Ganti amplas. Oke. Contoh ini agak kasar lah. Garis-garis. Kita coba untuk haluskan ini dengan alat. Oke, jadi seperti ini semeton bisa dipakai untuk ngerik. Karena kalau pakai amplas tuh berbulu ya biar. Iya, berbulu. Kadang berbulu, kadang juga ada yang enggak. Sekaligus kita bisa membentuk lekuan juga pakai ini. Ibaratkan ini kan lurus, datar. Sekarang kita coba untuk buat lekuan pakai ini. Ini langsung tekniknya. Tinggal kita sesuaikan ya beli ya, di mana pingin dilengkungkan, di sana yang dikasih penekanan lebih besar. Tapi kalau teknik
seperti kerukan iki, pastikan clay-nya harus kering. Oh gitu. Ya, setengah Kalau matang. tidak kering gimana beli? Ditarik dia, Ketarik ya rusak Ya, jadinya ditarik. bentuknya. karena diserap, karena dalamnya belum kering. Nah seperti ini. Ini kan masih setengah matang. Kalau kita geruk, dia bakal keambil. Nah seperti ini. Ini belum bisa kita geruk. Nah, kalau ini kering. Ini untuk kerukan kita bisa juga gunakan yang ini. Yang ini bentuknya kayak apa ya? Pokoknya Ya, Pokoknya gitu ya. Iya, pokoknya. Ini fungsinya di medianya yang lebih besar. Ya, coba. Hampir sama, cuma medianya yang lebih besar. Dan ini lebih cepat. Cuma untuk detail, untuk media-media kecil, alangkah baik kita gunakan yang seperti tadi saya gunakan. yang ini mungkin bisa dipakai di bagian badan. Badan gitu ya, badan, kaki itu bisa kita buat nih. Kemudian yang ini saya gunakan biasanya untuk membuat garis-garis kerutan muka juga. Hampir sama fungsinya. Ini bisa kita gunakan yang mana aja. Ini untuk buat kerukan. Ini ada 3 Iya, jenis. 3 jenis. Nanti kembali fleksibelkan yang mana cocok untuk media yang bakal digunakan untuk membuat detail. Nah, itu yang ini sama, hampir sama. Kemudian kita coba yang kayak jarum niki. Yang runcing kayak jarum sebeton. Ini hidungnya masih agak setengah matang ya. Ini juga masih setengah matang. Oke, mungkin sedikit itu tadi review tentang alat-alat yang saya gunakan dalam pembuatan detail menggunakan alat seperti ini. Itu menggunakan media clay. Nah, kembali jadi untuk teman-teman yang pengen membuat detail khususnya dalam bentuk ogoh-ogoh mini menggunakan clay, kalian tinggal fleksibelkan atau sesuaikan dari kenyamanan dari teman-teman menggunakan alatnya. Artinya fungsinya di sini adalah bermacam-macam, kita bisa fungsikan ini untuk membuat sebuah detail, tapi sesuai dengan kenyamanan dari teman-teman dalam berkarya untuk membuat sebuah detail. Oke, jadi seperti itu Sultan penjelasan dari Bli Arif. Untuk pemesanannya kemana Bli? Pemesanan teman-teman bisa kunjungi akun Instagram miniatur underscore ogoh-ogoh underscore Bali. Oke. Ya, mungkin untuk pencinta ogoh-ogoh mini, teman-teman yang lainnya pasti udah tahu. Bisa langsung order di sana atau enggak datang ke sini ke tempat yang itu lokasinya di Jimbaran, Banjarhubung. Oke, sukses Bli atas penjelasannya. Nah, di sini selain jual alat-alat, di sini ada apa aja lagi Bli? Tiang juga kebetulan jual bahan-bahan untuk ogoh-ogoh mini dari Bahan-bahan. segi clay. Kita jual di sini. Yang mana tuh Bli? Clay kita ada sebelah sini. Ini clay. Kita jual. Oke Sultan, jadi ini stok clay-nya masih banyak. Yang ini nanti. Untuk ada clay warna putih, Kemudian kita ada juga plaster. plaster. Nah, ini Plasternya dibuat pak. ukurannya 3 ukuran. Ada 3 ukuran. Paling kecil nih. Ini yang paling kecil, Dan di sini ada dinamo untuk ogoh-ogoh mini. dinamo Swing. swing. Dan ada juga payasan yang jual satu set. Oh, jual payasan juga. Ya, gelungan. Ini Coba bisa diambil Bli. Kita kasih lihat kepada teman-teman.
detail payasan yang dibuat oleh Bliarip. Ini pakai cat apa li? Bagus warnanya. Cat Prade. Cat Prade nomor. Mereknya Avian. Oke, jadi Iya. ini sudah detailnya mantap nih Ki. Nah, di sini juga ada Pak Tu. Di sini juga ada karya dari Pak Tu Production. Nah, di sini kita juga jual karya dari beliau. Ini adalah sudut-sudut untuk ogoh ini. Bisa diambil Bi? Boleh. Oke, Sedon, jadi ini ada hiasan kotak, Hiasan kotak boleh, hiasan di sini juga boleh. Gesper. hiasan gesper, logonya juga bisa. Gesper untuk ogoh ya, jangan sendiri. Jangan. Jangan. Jadi tinggal di Prade aja nanti. Ini murah meriah. Ini saya ambil dari Pak Tu Production. Oke, Sedon, jadi di sini ada salah satu ogoh-ogoh mini karya Bliarip yang hampir jadi. Nah, ini gogoh apa namanya Bli? Oh, gogoh sebelah Niki yang buat itu sesuai dengan request. Ini sih ada yang beli, ada yang mesen. Oh, jadi di sini bisa Mesen buat gogoh. mesen gogoh mini juga. Ya. Yang mesen Niki minta ogoh-ogohnya itu isi ikan, terus isi raksasa di atasnya. Judulnya belum yang tentukan, cuma dalam pikiran ada sih salah satunya Sangyang Baruna, Dewa Baruna. Itu mungkin kita pakai judul. Oke. Jadi seperti ini, Sedon. Boleh kita lihat detailnya Bi? Detailnya seperti ini aja. Ini belum finishing, belum proses Oh, di penghalusan. ekornya masih kurang lagi sedikit nih. Ya, dari segi tapel juga masih kurang, Mas. Baru sampai nyetel payasan saja. Baru nyetel payasan. Nah, semeton, jadi seperti itu penjelasan dari Bliarip. Semua Bli. Semua. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, ingat tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa follow akun miniatur Ogoh Bali Di Instagram. di Instagram dan YouTube. YouTube channelnya juga namanya Miniatur Ogoh Bali juga, sama seperti di Instagram. Ingat subscribe, like and Supaya kita lebih semangat buat kontennya Bli ya. Oke, sukses semua semeton. Yang tutup Om Santi 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 Om.